Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim Kendari bergerak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala mududin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sultra TV, alhamdulillah hari ini kita mulai siar Ramadan di 1 Ramadan 1444 Hijriah. Dan topik hari ini tentang menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan program ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Kota Kendari, BKMT Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, dan Sultra TV. Baik, hari ini topik akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Safruddin MAG. Beliau adalah Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari. Dan hari ini bersama-sama Majelis Talim dari mana Ibu? Wawa dan Baruga Abeli. Berarti di tengah Kota Kendari Wawa, Baruga di ujung, Abeli di ujung. Inilah indahnya siar Majelis Talim. Kita silaturahmi, kita ketemu, ada yang tidak bagus kenal di Majelis Talim. Baik pemirsa, ibu-ibu, kita persilakan Bapak Ustaz memulai jumpa kita di 1 Ramadan hari ini 1444 Hijriah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadanil Fatihil lima ughliqa wal khatami lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqu qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Ibu-ibu yang sama berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Penting bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang. Maka dari itu Rasulullah itu mengajarkan kepada kita doa yang senantiasa dipanjatkan, diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Jadi ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Doa ini mengisyaratkan kepada kita agar kita itu diberikan keberkahan dan umur yang panjang. Karena boleh jadi ibu-ibu sekalian, saudara kita, keluarga kita, emak kita, nenek kita, orang tua kita, yang lalu masih bisa sama-sama kita menikmati bulan suci Ramadan. Tahun ini sudah dipanggil oleh Allah. Suatu kesyukuran bagi kita yang diberikan kenikmatan bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya mau tanya ibu-ibu, ini dengan datangnya bulan suci Ramadan, ibu-ibu senang atau susah? Alhamdulillah, senang ya. Jadi senang ini mengisyaratkan juga Allah itu memberikan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Apa sih istimewanya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man fariha bituhuli Ramadan haramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa yang senang, barang siapa yang gembira
ya, dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Senang saja ibu, ya. Ya, jadi kita senang, jangan ibu mengeluh, ya. Puasa lagi, ya. Mahal lagi barang-barang, ya. Ya. Harga telur naik, ya. Harga pisang juga mahal. Jadi ini ya. Jadi semuanya pada naik, ya. Jadi kalau itu yang kita jadikan patokan, ya kita tidak pernah gembira, tidak pernah senang, ya. Maka penting senang itu ya. Jadi senang itu menjadikan kita sehat, ya. Jadi ibu-ibu dengan memasuki bulan suci Ramadan dalam kondisi senang, maka insya Allah Allah mengharamkan kita dari api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, bulan suci Ramadan ini seluruh amal ibadah kita itu pahalanya dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Jadi ibu-ibu mengaji di rumah satu huruf saja itu mendapat 10 pahala. Kalau misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu hurufnya ada 19. Ada 10 kali 19, 190. Itu kalau kita hitung-hitung, ya. Ibu-ibu baca sholawat, itu banyak pahalanya. Membaca Al-Quran, apalagi kalau bisa ibu-ibu bisa bersedekah. Jadi barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, ibu-ibu, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Ibu-ibu bikin kue, dibawa ke masjid atau disedekahkan. Di masjid kita itu misalnya jamaahnya ada sekitar 50 orang. Ibu beli jalan kote, doko-doko, ya. Ya enggak usah banyak-banyak, ya. Ya, kalau misalnya ibu mampunya cuma 40 itu ya paling enggak mahal. 50.000 ada ya? Kue 1.000 ada ya? Enggak ada sekarang. Enggak ada ya. Ya paling tidak enggak sampai 100.000 ibu-ibu, kita dapat pahalanya ya yang berbuka di masjid. 40 orang ya. Tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Itu istimewanya bulan suci Ramadan. Jadi biasanya kan bulan suci Ramadan itu pengeluarannya lebih banyak daripada biasanya. Ya, mau es buah, mau mau sate dan sebagainya. Tapi ternyata kenapa rezeki kita tidak pernah kekurangan, ada saja. Itulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan juga itu hampir di berbagai tempat itu menyediakan atau menjual ya makanan-makanan yang di bulan lain tidak ada biasanya. Itulah keberkahannya. Jadi sehingga itulah para ulama membagi bulan suci Ramadan itu yang pertama itu adalah rahmah, ya 10 hari pertama itu rahmah, banyak sekali. Masjid itu juga kalau hari-hari pertama itu full, kue juga banyak itu. Ya 10 hari berikutnya disebut maghfirah, ampunan. Jadi penuh dengan ampunan. Jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian yang 10 hari yang ketiga adalah yang disebut dengan itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, ibu-ibu ingin mendapatkan semua itu? Mau ya. Nah, maka dari itu yang pertama apa yang harus kita lakukan? Ya dalam kitab Fathul Qorib ini ya kitab yang sangat dasar, kitab yang dibaca oleh anak-anak di madrasah itu wasyaraitul wujub syiyam asalah satu asya. Jadi syarat wajibnya orang berpuasa itu ada 3. Jadi 3 aja. Apa yang pertama? Islam. Jadi kalau ibu-ibu lihat orang ya kenapa ini orang tidak puasa? Ya mungkin bukan orang Islam. Ya. Kenapa orang itu kalau puasa baru sembunyi-sembunyi makan di warung kelihatan kakinya? Ya mungkin dia bukan orang Islam. Jadi ibu kalau puasa tidak boleh menyalahkan orang. Ya, boleh jadi mungkin dia dia sakit atau misalnya dia kalau ibu-ibu pakai jilbab tidak puasa mungkin dia berhalangan. Ya. Tapi intinya yang wajib dilakukan itu adalah yang wajib melakukan puasa itu yang pertama adalah orang Islam.
Islam jelas. Jadi Islam wajib berpuasa. Ya. Kemudian apalagi berikutnya? Wal buluk. Buluk itu artinya balik. Ya, sudah balik ibu ya. Jadi kalau misalnya ada orang dewasa nggak puasa ya mungkin belum balik. Ya kan ada ya. Ada misalnya anak-anak umur 60 tahun. Nah, anak-anak umur 40 tahun belum puasa ya mungkin belum balik. Jadi ukuran balik itu apa? Saya kira sudah banyak dijelaskan. Balik itu ukurannya kalau ibu-ibu ya sudah menstruasi ya. Kalau bapak-bapak ya Pak Aziz ya, Pak Aziz itu sudah pernah mimpi ya, mimpi yang indah. Nah, itu tandanya. Jadi balik ya, jadi tadi Islam kemudian balik. Jadi kalau misalnya menyaksikan lagi yang dijumpai misalnya kenapa enggak puasa? Ya mungkin dia belum balik. Jadi ukuran balik itu ya ibu-ibu ya yang sudah menstruasi. Yang ketiga adalah wal akal. Ya wal aklu. Jadi orang yang berakal. Jadi berakal itu penting, orang yang sehat akalnya ya. Jadi makanya orang gila itu tidak wajib berpuasa. Ya. Kenapa kamu tidak puasa? Saya gila kok. Nah, berarti tidak wajib berpuasa. Jadi gila ya. Jadi ibu-ibu boleh tidak berpuasa dengan catatan ibu-ibu tidak terkena hukum kalau ibu-ibu gila. Enggak terkena hukum, Mbak. Ya, jadi enggak, nanti ibu-ibu di neraka ya, di akhirat nanti enggak disiksa. Ya, enggak disiksa dengan catatan gila. Ya, pilih mana? Puasa dalam ya, jadi orang Islam, kemudian balik, kemudian berakal. Kemudian berikutnya adalah wa qudratu 'ala shaum. Jadi mampu berpuasa. Mampu berpuasa. Jadi sederhana sekali ini, jadi syarat wajibnya orang berpuasa itu mampu berpuasa. Jadi kenapa tidak mampu berpuasa? Mungkin ada penyakitnya. Penyakit mah ya. Penyakit mah itu sebenarnya adalah penyakit makan. Jadi cara sembuhnya itu latihan ya. Jadi riyadhah, latihan berpuasa. Kan ibu-ibu banyak yang diet toh? Ya, saya lihat di sini pada ya mulai langsing-langsing ya. Artinya apa? Puasa itu dalam sejarah agama-agama merupakan ya kurikulum yang tidak bisa hilang dalam suatu pendidikan, seperti berhitung. Jadi dulu mulai dari zamannya Nabi Adam itu sudah berpuasa. La taqraba hadhihi syajarah. Puasanya apa? Jangan mendekati pohon khuldi. Sajarah itu pohon ya, berpuasa. Nabi Isa juga puasa. Ya. Orang-orang Yahudi juga puasa. Ya. Bahkan orang-orang Hindu puasa. Jadi banyak orang sukses, banyak orang menjadi baik itu diawali karena banyak puasa. Contoh saja banyak ulama-ulama dulu ya, para ulama itu ya anaknya menjadi orang hebat itu karena dulunya ibunya banyak puasa. Contoh yang sederhana dulu anak namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bapak ibunya adalah rajin puasa. Ya, rajin puasa. Dulu ada namanya ya, orang biasa ya, tapi dia rajin puasa ya. Dibilangnya nanti kamu paling anakmu jadi anak ya ketua apa namanya ya, tua regu ya, jangan begitu ya. Jadi diceritanya ini adalah seorang di Jawa Tengah itu namanya Ibu Syakirah itu ya dulu adalah orang biasa, petani di kampung. Tapi ingin anaknya itu menjadi orang besar. Ya, dia tiap puasa. Ya, puasa terus. Dia selalu membacakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah sampai dipegangi perutnya. Begitu dia lahir, ya, lahirlah namanya Soeharto. Soeharto lahirnya orangnya keriting, ya, pendek, ya. Ya, jadi presiden selama 32 tahun. Coba bisa dibayangkan, gara-gara itu, lulus puasanya. Ya, dulu juga ada namanya presiden namanya Gus Dur. Gus Dur itu Abdurrahman Wahid. Walaupun dia cuma 2 tahun jadi
presiden. Dulu ibunya begitu juga, puasa, banyak puasa. Ibu-ibu kalau mau dioperasi, itu pasti disuruh puasa sama dokter. Ya. Kalau tidak puasa, ya, ibu sudah makan. Nah, nggak bisa itu dioperasi kalau masih kenyang, tuh. Penuh perutnya, harus puasa dulu, puasa. Nah, ini manusia, bahkan binatang pun juga begitu. Ada namanya ayam tuh. Ayam itu kalau mau menetas, ya, itu juga puasa, mengeram selama 21 hari. Enggak turun-turun. Turun-turun sekali-kali turun dah biasanya. Ya, turun saja untuk minum dan itu jarang sekali. Puasa, baru menetas. Tapi kalau sering turun, biasanya anaknya ya enggak jadi telurnya, enggak menetas gitu. Ular juga begitu. Ular itu kalau mau ganti kulit, puasa. Ya, puasa. Ya. Jadi kepompong kalau ingin jadi kupu-kupu, puasa. Ya. Jadi menjadi kupu-kupu yang indah terbang itu kenapa? Karena dia puasa, ya. Jadi puasa seperti kepompong inilah yang bagus, ya. Jadi puasa kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Jangan puasa seperti ular. Ular itu ya puasa tetap menjadi ular, ya, enggak berubah. Nah itu ya. Itu. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah ya apalagi ya wa faraidus shaum arba'atu asya. Jadi wajibnya berpuasa itu atau rukun berpuasa itu ya ada 4. Yang pertama adalah niat. Jadi niat, ibu, penting itu niat. Ibu-ibu kalau berniat puasa ya dari malam sampai mulai terbit fajar sampai maghrib itu tidak lapar. Kenapa? Karena niat. Beda ibu-ibu tidak berniat. Ya, paling ini jam 10 sudah mulai lapar. Ya. Kenapa? Saya tidak niat. Nah, ini pentingnya niat. Jadi niat itu ya ada yang disimpan dalam hati, ada juga yang diucapkan. Supaya lebih kuat apa yang ada dalam hati kita, ya kita ucapkan dengan bibir kita. Ya. Ya, jadi kita apa niatnya ibu-ibu? Nawaitu sauma godin an adai fahdi syahri Ramadana hadisanati fardolillahi ta'ala. Saya sengaja berniat ya puasa besok, puasa Ramadan ya. Ya, jadi itu intinya. Sengaja berniat puasa di bulan suci Ramadan karena Allah. Itu akan mempengaruhi niat yang luar biasa. Karena niat itu ya punya pengaruh yang sangat besar. Punya pengaruh yang sangat besar dibanding daripada orang tidak berniat. Ya, jadi kalau Imam Al-Ghazali itu 3 faktor yang harus dipengaruhi di dalam melaksanakan ibadah. Yang pertama itu diucapkan. Setelah diucapkan, dibenarkan dalam hati. Setelah dibenarkan dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi itu. Jadi kalau kita ingin sempurna ibadah kita, diawali dengan niat. Niatnya kenapa? Karena Allah. Jangan karena yang lain. Oh, saya tidak enak tinggal sama mertua, masa saya tidak puasa. Itu lain itu niatnya. Ya, terpaksa dah. Ya, atau misalnya, saya supaya langsing deh puasa ini. Itu lain niatnya itu. Jadi kalau niatnya karena Allah, nanti yang lain-lain mengikut ibu. Mengikut. Jadi kalau tujuannya akhirat, tujuannya Allah, yang lain ikut. Ibu-ibu mau sehat, ya niatnya puasa karena Allah. Nanti sehatnya juga ikut. Tah? Iya, jangan ya yang terpenting bagi kita adalah saya yang penting langsing, enggak apa-apa, yang penting saya ya, minum-minum sedikit enggak apa. Itu niatnya enggak benar. Ya, enggak benar ya. Jadi itu. Jadi niat. Kemudian wal imsaku anil akali wassarabi. Jadi kemudian mampu menahan makan dan minum. Jadi sederhana sekali puasa itu, tidak makan, tidak minum. Jadi mampu kita menahan makan dan minum. Nah, kemudian berikutnya adalah wal jima. Wal jima. Jima itu berhubungan suami istri. Jadi ibu-ibu kalau puasa jangan berhubungan dulu.
Ya, namanya puasa, menahan. Ya. Meskipun ibu-ibu mau sekali, ya, ditahan, ya, ditahan, ya, puasa. Kenapa? Karena hukumannya itu sangat berat. Hukumannya kalau ibu-ibu puasa Ramadan baru ibu-ibu mau sekali, itu hukumannya ibu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu ya, iya, di siang hari. Ya. Nah, kalau malam boleh. Kalau misalnya ibu-ibu ya, habis buka, ya mau sekali, ya, silakan. Habis buka, atau yang penting habis buka, ya, ya, gitu ya, ya. Oke, jadi karena sangat berat hukumannya, ya makanya kita di ini, ya. Jadi puasa itu sesuai dengan fitrah manusia. Jadi saya yakin manusia itu mampu menahan itu. Makanya dilarang orang yang ada dulu sahabat Nabi itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin masuk surga. Terus saya ingin melakukan gini. Saya ingin puasa terus menerus. Saya ingin puasa terus menerus. Kemudian yang satu lagi, saya ingin sholat sepanjang malam. Pokoknya malam itu saya tidak mau tidur, saya sholat terus. Kata Rasul mengatakan begini, ya, saya ini manusia. Saya makan, saya minum, saya tidur, saya beristri, ya. Jadi ada dulu itu sahabat mengadu begitu, ya. Mengadu begitu, ingin puasa terus menerus, ingin sholat terus menerus, ya. Tidak mau menikah sepanjang hidupnya, ya. Jadi ada seperti itu. Nah, kata Rasulullah, ya, maka puasa ini adalah sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Tidak ada yang berbeda, ya, apa namanya, dalam orang puasa itu, ya, sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Tidak ada orang yang tidak mampu atau meninggal gara-gara puasa. Tidak ada. Jadi itu. Nah, kemudian wa tamnu alqa walladzi yaftiru bihi shaimu, ya. Jadi artinya di sini mampu juga selain apa namanya hal-hal yang menyebabkan membatalkan puasa. Jadi itu jadi mampu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Jadi pertama kalau wajibnya itu yang syaratnya itu sampai dengan maghrib, ya. Jadi mulai terbit fajar sampai dengan maghrib. Maghrib itu terbenam matahari. Jadi jelas itu Ibu sekalian. Biasanya kalau sudah maghrib, ya biasanya dengar RRI atau dengar azan. Jadi ini penting kita. Jadi ibu-ibu ada yang disunahkan. Sunnah puasa itu apa? Ya ini sunnah puasa salah satunya yang sangat dianjurkan itu adalah kita, ya kalau sahur itu di akhir-akhir waktu imsak, ya menjelang imsak, ya. Kemudian dianjurkan lagi, ya berbuka di waktu yang pokoknya waktu buka. Jangan, oh saya masih kuat ini, nanti saya buka ya, habis tarawih. Nah, itu ya. Jadi harus batal dulu itu, dibatalkan. Misalnya minum, ya, makan nasi 2 piring, setelah itu ya. Nah, misalnya intinya harus buka dulu. Pokoknya kalau sudah maghrib kita buka, mau buka dengan air, mau buka dengan es buah atau apa saja, ya. Intinya harus berbuka. Tidak boleh kita yang disebut dengan puasa wisol itu haram. Puasa bersambung, misalnya ya puasa dari terbit fajar sampai besok. Nah, besok lagi puasa lagi tidak buka-buka. Itu haram. Nah, itulah yang disebut dengan sesuai dengan fitrah manusia. Ya, sana aja. Ya, berikutnya adalah ya. Walladzi yaftiru bihi shaimun asyara asya, ya. Jadi yang dapat membatalkan puasa, ya. Ini ada 10, ya. Jadi 10 macam yang membatalkan puasa. Jadi sangat banyak ini, ya. Jadi apa saja, ya, yang membatalkan itu? Yang pertama adalah
Ya makan. Ya makan jelas membatalkan. Akala. Kemudian syarab, minum. Minum membatalkan puasa. Kemudian ibu-ibu haid. Haid itu membatalkan puasa. Kemudian keluar mani, ya, mani. Mani keluar karena berjima atau karena sengaja. Nah, itu membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu kan tidak umum kita di Indonesia. Kan tidak ada orang yang muntah sengaja. Misalnya tusuk-tusuk lehernya baru keluar. Tidak ada kan? Nah, tusuk-tusuk dengan pisang goreng, muntah. Itu nggak bisa. Nah, itu ya. Itu kan nggak ada ya. Itu kalau di Arab Saudi dulu ya, di orang-orang Arab pada zaman Rasulullah itu ada sengaja ada kenikmatan kalau misalnya dimuntahkan itu ya. Jadi nggak boleh. Kemudian haid wan nifas, kemudian wal junun. Junun itu artinya gila. Gila. Jadi gila itu juga membatalkan puasa. Kemudian waraddah artinya murtad. Murtad juga enggak boleh. Jadi misalnya ibu-ibu keluar dari Islam, itu sudah batal puasanya. Jadi itulah barangkali nanti kita, yang penting persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan, kita siapkan mental kita bahwa di bulan suci Ramadan itu kita harus bahagia. Kita harus senang. Senang, pokoknya senang kita. Ya, senang saja itu tadi jaminannya adalah man fariha biddukhuli Ramadan haramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa yang bahagia, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Pemirsa Sultra TV dan ibu-ibu jamaah Syiar Ramadan hari ini, setelah kita mendengarkan tadi pemaparan tentang menyambut Ramadan 1444 Hijriah, kita sudah memahami beberapa hal tentunya tentang puasa ini di awal puasa kita hari ini. Dan kita jeda dulu, sebelumnya kita sampaikan ibu-ibu yang mau bertanya bisa angkat tangan, 1 BKMT 1 dulu, jadi 3 pertanyaan.